Halo semuanya, saya Yohanes Sasudungan Sibarani. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teknik-teknik seni grafis beserta alat dan bahan yang akan kita pakai untuk pembuatan karya seni grafis. Ya, pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai apa itu seni grafis, sejarah dan perkembangannya, serta beberapa contoh karya seni grafis. Apabila kalian belum menontonnya, link video tersebut saya akan lampirkan di deskripsi video ini. Baiklah, agar tidak memakan waktu, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita, yaitu seperti yang saya sudah sampaikan pada video sebelumnya, teknik pembuatan karya grafis terbagi menjadi yang pertama adalah teknik cetak tinggi. Disebut cetak tinggi karena pada acuan cetaknya, permukaan bagian yang mencetak lebih tinggi daripada bagian yang tidak mencetak. Cetak tinggi atau relief print adalah salah satu dari beberapa macam teknik cetak yang memiliki acuan permukaan timbul atau meninggi, di mana permukaan timbul tersebut berfungsi sebagai penghantar tinta. Bagian yang mendasar atau permukaan yang tidak timbul merupakan bagian yang tidak akan terkena tinta atau disebut juga dengan bagian negatif. Sedangkan bagian yang kena tinta kita menyebutnya sebagai bagian positif. Untuk memperoleh acuan cetak yang timbul dapat dilakukan dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang tidak diperlukan menghantarkan tinta, sehingga tinggal bagian-bagian yang memang berfungsi sebagai penghantar warna atau tinta. Salah satu sifat cetak tinggi adalah apabila acuan cetaknya diamati, maka permukaannya atau acuan itu akan tampak sebagai permukaan yang berukir atau berrelief. Oleh karena itu, cetak tinggi disebut pula sebagai cetak relief atau relief print. Teknik cetak tinggi atau cukil ini menghasilkan gambar maupun tulisan melalui proses pencetakan dengan menggunakan permukaan lembar kayu, lino, hardboard, ataupun karet vinil yang dipahat atau dicukil sebagai acuan cetak atau kita bisa menyebutnya sebagai plat. Bagian yang bukan merupakan gambar atau tidak dicetak selanjutnya dicukil, sedangkan bagian gambar atau yang tidak dicukil akan tetap sejajar dengan permukaan plat. Kemudian plat tersebut dibubuhi oleh cat atau tinta atau juga pewarna. Setelah itu plat dicetak ke kertas dengan cara digosok maupun dengan bantuan sendok, atau kita dapat menggunakan mesin press. Apabila ingin menggunakan kombinasi beberapa warna, maka kita harus menggunakan acuan cetak atau plat yang berbeda bagi setiap warna yang digunakan. Prinsip kerja dari teknik ini adalah mendapatkan bagian positif atau permukaan yang timbul dan bagian negatif atau permukaan yang cekung atau yang kita cukil. Bagian negatif yang dihasilkan oleh cukilan tidak terkena warna, sebaliknya bagian positif yang tidak tercukil akan terkena warna. Bagian yang timbul akan diberi tinta menggunakan roll karet, kemudian dicetak ke permukaan bidang cetak, baik itu kertas, kain, ataupun bahan yang ingin kita gunakan sebagai media atau permukaan cetaknya. Teknik cetak ini bertolak belakang dengan cetak dalam, yang dimana kalau dicetak dalam itu justru bagian yang tergores atau bagian negatifnya lah yang menampung tinta kemudian dicetak di kertas. Cetak tinggi ini juga memiliki perbedaan dengan teknik cetak lainnya, yang dimana cetak tinggi ini memiliki kesederhanaan dalam penggunaan peralatannya. Jadi kita tidak membutuhkan teknologi ataupun alat-alat yang canggih.
sehingga membuat seniman dapat lebih ekspresif dalam menghasilkan karya seni grafis. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam teknik cetak tinggi ini antara lain, yang pertama itu adalah plat atau acuan cetaknya. Beberapa bahan dapat digunakan sebagai media untuk membuat acuan cetak tinggi atau teknik cukil ini. Namun, jika mengingat harus mencetak karya dengan atau dalam jumlah yang relatif banyak, maka bahan yang kita pilih itu adalah bahan atau plat yang paling kuat agar bentuk dari plat atau acuan ini tidak berubah-ubah atau tidak mudah rusak sebelum pekerjaan kita selesai. Maksudnya itu sebelum kita mencapai hasil atau tujuan jumlah beberapa karya yang ingin kita cetak. Bahkan untuk plat cetak umumnya itu harus stabil, konsisten, dan cukup akurat, termasuk dapat dikerjakan dengan mudah sesuai dengan ketajaman alat cukil atau pahat kita, sehingga bekas cukilan itu menjadi bersih dan jelas. Beberapa alternatif plat cetak yang dapat kita gunakan itu antara lain papan kayu, lino, hardboard dengan permukaan yang halus ya, dan karet vinil. Untuk penggunaan papan kayu, kita dapat menggunakan hampir semua jenis kayu yang memungkinkan untuk dapat dicungkil, asalkan permukaannya itu rata dan licin dan tidak terlalu berserat atau bergerigi. Ya, bisa juga sih kita menggunakan bahan kayu yang awalnya itu terlalu bergerigi atau tidak rata, tapi kita dapat mengamplas permukaannya itu. Selain itu, hardboard merupakan salah satu media alternatif dengan harga termurah. Bahkan bahan ini agak serupa dalam keseragaman tekstur permukaannya dengan kualitas permukaan bahan lino, walaupun tidak begitu mudah untuk dikerjakan. Sedangkan untuk lino itu memiliki beberapa kualitas kehalusan, dapat dipahat atau dicukil dalam berbagai arah dan memungkinkan kita untuk membuat hasil cukilan yang sangat ideal. Kelebihan lino ini dibandingkan dengan bahan-bahan plat lainnya itu lebih halus, dan kerapatan pada media atau plat lino ini lebih merata. Oleh karena itu, menggunakan plat dengan bahan lino untuk pengerjaan seni grafis akan lebih mudah. Nah, tetapi ada satu kekurangannya. Lino ini agak sulit untuk ditemukan. Maksudnya susah untuk beli bahannya di mana. Untuk bahan yang kedua ini ada pisau cukil. Pisau cukil ini digunakan untuk mencukil bagian dari plat atau acuan cetak yang tidak digunakan untuk menghantarkan tinta, atau yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bagian negatifnya. Mata pisaunya ini terbuat dari besi baja dengan tangkai yang terbuat dari kayu, plastik, atau ada juga yang besi. Cara penggunaannya itu seperti memegang pensil atau pulpen layaknya ketika ingin menggambar, tetapi caranya itu tidak dengan memukul alat cukil tersebut seperti ketika kita sedang melakukan kegiatan pahat ukir. Pisau cukil yang digunakan ini juga bentuknya sangat bermacam-macam. Bentuk mata pisaunya itu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan kita.
Antara lain ada yang bentuknya lengkung atau U, bentuk lancip atau bentuk V, dan bentuk datar. Bentuk U atau bentuk lengkung ini biasanya berguna untuk membuat cukilan yang membulat atau melengkung. Jadi garis-garis yang berupa bulatan atau lengkungan biasanya kita menggunakan pisau cukil dengan ujung atau mata pisau yang berbentuk huruf U. Sedangkan untuk mata pisau berbentuk huruf V atau lancip berguna untuk membuat cukilan bidang yang tajam. Sedangkan untuk bentuk datar atau pipih berguna untuk membuat cukilan berupa garis-garis yang datar. Untuk perawatan alat cukil ini pada dasarnya hampir sama dengan perawatan alat-alat ukir untuk pahat kayu. Yang ketiga itu ada roll karet, berfungsi untuk menghantarkan cat atau tinta dari tempat tinta setelah mengalami proses pengolahan ke permukaan plat atau alat cetak. Alat ini terbuat dari karet dengan pegangan plastik, bisa juga ada pegangan kayu, dan ada juga yang dari besi. Dengan ukuran ada yang besar, sedang, dan kecil. Ya, yang keempat itu alat yang kita perlukan adalah tempat tinta. Tempat tinta ini dapat berupa potongan akrilik maupun potongan kaca yang permukaannya itu rata ya. Dan usahakan tempat tinta ini bersih tanpa ada kotoran sama sekali, karena nanti kotoran tersebut akan menempel pada tinta, dan ketika kita ingin memindahkan tinta menggunakan roll karet ke acuan cetak, terkadang kotoran tersebut ikut ke dalam roll, dan ketika memindahkan tinta ke acuan cetak, kotoran tersebut menempel di acuan cetak, dan ketika mencetak akan berbekas. Jadi tinta tidak akan terhalang oleh kotoran tersebut untuk pindah dari acuan cetak ke media cetak. Ya, alat yang kelima itu adalah mesin press. Ya, kalau saya kan mengerjakan seni grafis ini di studio dengan menggunakan mesin press. Dan apabila di antara kalian ada yang ingin mencoba membuat seni grafis di rumah, jangan takut karena tidak bisa mengerjakannya karena tidak mempunyai mesin press. Untuk pengerjaan seni grafis sendiri tidak harus menggunakan mesin press, terutama untuk cetak tinggi, karena mesin press ini harganya lumayan mahal, bukan lumayan lagi sih, memang mahal. Dapat digantikan dengan menggunakan alat tekan. Alat tekan yang digunakan untuk mencetak acuan atau plat ke bidang kertas ini dapat digantikan dengan sendok. Selain sendok, kita juga bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan beren, seperti yang saya sudah beritahu di video sebelumnya. Tetapi jika tidak mempunyai beren, ya saya katakan tadi kan bisa menggunakan sendok, ataupun usahakan menggunakan alat tekan yang permukaannya rata, sehingga ketika menggosok plat ke media yang akan kita gunakan sebagai tempat mencetaknya seperti kertas, tidak mudah rusak, dan tinta yang akan ditransfer ke kertas tersebut akan merata. Ya, untuk alat dan bahan yang selanjutnya itu kita dapat menggunakan kertas ataupun bahan-bahan lainnya yang dapat menyerap tinta sebagai media cetak, karena
Apabila media tersebut tidak menyerap tinta, ketika mengangkat plat atau cetakan, tintanya akan berantakan di media cetak tersebut. Ya, cukup sekian materi yang saya sampaikan untuk proses pembuatan seni grafis teknik cetak tinggi ini. Kita akan melihat atau membahasnya di video selanjutnya. Terima kasih.